Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama channel pembelajaran PAI. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan agar kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu, baca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah SWT. Ingat, kalian adalah generasi muslim penerus bangsa dan agama. Mari jadikan sholat dan mengaji sebagai identitas keislamanmu. Setelah menyelesaikan materi bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, maka pada pertemuan hari ini kita membicarakan bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, yang merupakan materi kelas 8 semester 1. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar yang perlu kamu ketahui. 3.6 memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. 4.6 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ananda semua, ini adalah peta konsep mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kamu semua dapat memahami perilaku jujur dan memahami perilaku adil, mengetahui dalil nakli kedua perilaku tersebut, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai perwujudan sikap mulia yang ditamakan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari renungkan. Pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Sungguh jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada siapapun. Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula bapak ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman-teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Teman ibarat cermin bagi kita. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang baik, maka kemungkinan besar dia orang baik. Demikian pula sebaliknya, inilah pentingnya memilih teman yang memiliki akhlak mulia. Mari kita lihat lingkungan sekitar. Setiap hari, media elektronik dan media cetak memberitakan peristiwa rakyat kecil berjuang mencari keadilan. Mulai dari pembantu rumah tangga diperlakukan tidak adil oleh majikan, hingga buruh yang dipermainkan pengusaha. Mereka berjuang dengan penuh harapan supaya hak-haknya diberikan. Semua ini menggambarkan bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Bukankah Pancasila sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan merupakan modal dasar mencapai kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan dengan penuh kesungguhan. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian adalah generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan pengertian jujur? Adalah sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif lainnya. Dalil nakli tentang perilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud, ridha Allah kepadanya, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kamu bersikap jujur. Fa innas sidqa, maka sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan.
Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi, membawa ilal jannah, ke dalam surga. Arti lengkapnya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Klasifikasi jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Yang kedua, jujur dalam perbuatan adalah sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Menerapkan perilaku jujur. Anak-anak ibu sekalian, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat, dimanapun kalian berada. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Lalu kapan seseorang bisa mulai berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur tersebut, setelah menyimak video ini silakan kamu cari contoh-contoh perilaku jujur, baik yang diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikut ini adalah hikmah berperilaku jujur, bernilai ibadah, mendatangkan pahala, memberikan ketenangan batin, mendapat kepercayaan besar, memiliki keberanian yang tinggi, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, dan memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Lalu apa yang dimaksud dengan adil? Adil menurut bahasa adalah sama dan seimbang. Adil dalam arti sama, membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Adil dalam arti seimbang, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Berikut ini adalah dalil tentang perilaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian, qawwamina, orang-orang yang menegakkan, lillahi, karena Allah, syuhada'a, sebagai saksi-saksi, bil qisti, dengan adil, wala, dan janganlah yajrimannakum, sekali-sekali membuat kalian berdosa, syana'anu, kebencian, qaumin, kaum, ala, yaitu Allah, agar tidak ta'dilu, kamu berbuat adil, i'dilu, berbuat adillah, huwa, karena adil, aqrabu, lebih dekat, littaqwa, dengan ketakwaan, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui, bima, terhadap apa, ta'malun, kalian kerjakan. Arti lengkapnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Klasifikasi adil, adil kepada Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil kepada makhluk hidup lain, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, dan adil terhadap orang lain. Menerapkan perilaku adil. Perilaku adil dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, setelah menyimak video ini silakan kamu cari contoh-contoh perilaku adil, baik yang diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang terakhir adalah hikmah berperilaku adil, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mempererat tali persaudaraan dan persatuan, disegani dan dipercaya oleh masyarakat, dan terakhir, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah materi pelajaran kita tentang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Semoga kamu menjadi generasi yang menegakkan kejujuran dan keadilan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.